Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa sekalian. Pada saat ini kita akan membicarakan lanjutan dari listrik dinamis kemarin, yaitu kita bicarakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Oke. Hukum Kirchhoff dalam hal ini ada dua. Yang pertama hukum Kirchhoff 1 dan yang kedua tentu hukum 2 Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 2. Kita bicarakan yang hukum Kirchhoff 1 dulu. Prinsip dari hukum Kirchhoff yang pertama menyebutkan bahwa dalam satu titik percabangan maka jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkannya, ya. Jadi dalam satu titik percabangan jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Ini prinsip dari hukum Kirchhoff 1. Maksudnya apa? Jadi misalnya dalam satu rangkaian listrik itu ada percabangan seperti ini, ya. Nah, misalnya kan seperti ini. Nah, misalnya yang masuk adalah ini, ya, I1. Kemudian yang keluar adalah I2, I3 dan I4. Ya, maka menurut hukum Kirchhoff 1, ya, dalam gambar ini atau rangkaian ini adalah yang masuk adalah I1 sama dengan yang keluar adalah I2 ditambah I3 ditambah I4, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada satu titik percabangan, ada beberapa kuat arus yang masuk dan ada beberapa kuat arus yang keluar. Misalnya yang masuk adalah ini adalah I1 masuk, kemudian I2 keluar, I3 juga masuk lagi gitu, I4 keluar, I5 masuk, misalnya seperti itu, ya. Maka menurut hukum pertama Kirchhoff dalam rangkaian ini yang masuk adalah I1, I3 dan I5, ya. Maka I1 ditambah I3 ditambah I5, yang keluar adalah I2 dan I4, ya. I2 dan I4 gitu, sehingga nanti tinggal kita yang mau hitung yang mana kita buat sendirian di satu ruas. Nah, selanjutnya kita misalkan hukum Kirchhoff 1 nanti dan hukum Kirchhoff 2 kita terapkan. Kita lihat pada hukum Kirchhoff 2 dulu, ya. Hukum 2 Kirchhoff, ya. Kalau hukum 2 Kirchhoff, ya, Kirchhoff itu intinya adalah dalam rangkaian tertutup, maka jumlah tegangannya sama dengan 0. Tegangan itu bisa disimbolkan E, ya, dan bisa juga tegangan itu hasil kali I dengan R, karena menurut hukum Ohm I kali R itu adalah E atau tegangan, ya, sama dengan 0. Jadi kalau kita baca dalam rangkaian tertutup jumlah tegangannya harus sama dengan 0. Nah, untuk memberi tanda E, karena nanti ada arah positif dan negatif, E ini bisa positif, bisa negatif. Kapan E positif? Ya. Ya, jadi kalau dalam rangkaian tertutup biasanya kita membuat loop, ya, arah tertutupnya. Ketika di dalam rangkaian tertutup itu, misalnya seperti ini, kita mengikuti loopnya, ya, itu dijumpai kutub positif dulu. Jadi misalnya kita menelusuri loop yang kita buat sembarang, menemui baterai. Baterai itu simbolnya begini, panjang dan pendek. Yang panjang kutub positif, yang pendek kutub negatif. Ketika kita menelusuri loop dijumpai panjang dulu, berarti E-nya positif. Sebaliknya, kalau ketika kita mengikuti loop, ya,
misalnya seperti ini ya, dijumpai kutub negatif dulu, maka E-nya adalah negatif. Nah, untuk I, hukum Kirchhoff 2 ada I-nya ya, kuat arus, ini juga mungkin bertanda positif, mungkin bertanda negatif. Kapan I-nya ditandai positif dalam persamaan Kirchhoff ini, yaitu ketika ya, arah arus yang kita buat, misalnya arah arus perumpamaannya ini ya, gitu, arah loop kita searah. Nah, kalau arah loop kita searah dengan arah arus perumpamaan, maka kuat arusnya ditandai positif. Tapi kalau arah arusnya misalnya kita buat arah arusnya ke sini, sementara loop kita ke sana. Nah, ini kalau arah arus perumpamaan berlawanan dengan arah loop, maka itu I-nya negatif. Kita terapkan misalnya pada rangkaian tertutup ini ya. Jadi ada rangkaian tertutup yang terdiri dari satu baterai dan beberapa hambatan misalnya. Ya, ini rangkaian tertutup. Ini misalnya 12 volt ya. Ini 3 ohm. Ini 2 ohm hambatan yang kedua, dan hambatan yang ketiga adalah 1 ohm. Nah, ini kita nggak tahu arah arus perumpamaannya, arah arusnya kemana. Kita buat arah arus sembarang saja. Misalnya ke sini ya. Arah arusnya ke sini ya. I perumpamaan ya. Kemudian arah loopnya sembarang, boleh searah jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Misalnya kita buat berlawanan arah jarum jam. Maka untuk menghitung berapa arus yang mengalir, kita masukkan ke hukum 2 Kirchhoff tadi, yaitu sigma E ditambah sigma atau jumlah I kali R-nya sama dengan 0. Kita lihat, saya menelusuri loopnya begini ya, Nah, sehingga menjumpai baterai itu pendek dulu. Kalau saya ngikuti loop, ketemu baterai itu ketemu pendek dulu atau negatif. Berarti E 12 volt itu negatif. Min 12 volt ya, negatif. Kemudian arah loop saya ke sana, sementara arah perumpamaan arus saya ke sana gitu. Arah loop saya ke sana, arah perumpamaan arusnya. Berarti negatif juga ya, negatif. Karena tadi kalau berlawanan negatif. I-nya kita kalikan, kemudian R-nya karena ada 3 di rangkai seri, R-nya kita jumlahkan, yaitu 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 0 ya. Sehingga ini kita peroleh min 12 min 6I sama dengan 0, atau min 12 sama dengan 6I. I-nya ketemu min 2 ampere. Kalau tandanya min, berarti arah arus yang benar itu bukan yang kita umpamakan. Arah yang benar ke sana ya. Jadi arah yang benar pada rangkaian ini arusnya, karena kita buat umpamanya ke sana ternyata ketemu min, berarti yang benar sebaliknya. Dan kita tahu dulu ya, namanya arah arus itu di baterai ya, mengalir dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif. Jadi arah arus itu di rangkaian dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif. Itu untuk hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff